warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dari Forum News Network. Dalam sepekan terakhir ini, kita dihebohkan oleh nongkrongnya pasukan atau kapal pengawal Cina, Coast Guard dari Cina yang berada di Natuna. Dan ini bukan yang pertama kali, sebenarnya sudah berkali-kali terjadi. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan seorang mantan duta besar, yakni Bang Hazairin Pohan. Assalamualaikum, Bang Hazairin Pohan. Waalaikumsalam. Ya, Abang terakhir nih duta besar di Polandia ya? Polandia, betul. Ya, tapi kalau saya baca CV-nya Abang ini jam terbangnya banyak di Eropa dan juga di negara terutama di PBB ya. Jadi banyak sekali menangani masalah-masalah perundingan bilateral jadi delegasi di Indonesia, betul ya, Bang Sirin ya? Betul, betul. Ya. Oke, orang banyak bertanya-tanya, kalau Cina ini, mengapa itu Cina begitu ngotot mengklaim di kawasan Natuna? Karena padahal kita tahu sebenarnya Cina sekarang dari sisi hubungan pemerintahan kan sangat dekat. Bahkan investasi Indonesia juga sangat berharap tinggi dari investasi Cina. Nah, sebenarnya apa yang direncanakan agenda Cina itu dengan berbagai langkah semacam itu, Bang Azairin? Yang pertama, agenda Cina. Cina itu masih memiliki suatu agenda hegemonik, menguasai dunia. Mereka tidak meninggalkan ideologi komunis seperti Rusia telah meninggalkan. Mereka belum lagi jadi demokrasi, mereka belum lagi menghormati asasi manusia. Kasus Xinjiang dan Tibet dan di mana-mana itu sudah sangat notorious ya bagaimana kelakuan Cina. Tapi saya ingin melihat bagaimana kita, Indonesia itu kan kita bukan negara kecil, jadi kita harus melihat satu kerangka besar Cina itu ya. Betul, Bang Su sudah bilang bahwa bagaimana melihat konteks global. Jadi kita memang akan melihat dari tiga perspektif. Perspektif global, perspektif regional, dan perspektif nasional. Ini nanti bagaimana respon kita, karena memang saya setuju bahwa ke depan itu kita akan banyak menghadapi masalah. Itu yang kejadian kemarin yang di Natuna itu akan berulang terus. Nah, ini yang coba kita lihat dari tataran global. Banyak orang mengatakan bahwa sebenarnya tata dunia sekarang yang Pax Americana, yang pada waktu akhir Perang Dunia Kedua itu dikuasai oleh, sebelum Perang Dunia itu dikuasai oleh Pax Britannica, Inggris sebagai pengatur tata dunia, tapi kemudian digantikan oleh Amerika. Dalam pergantian dari Pax Britannica ke Pax Americana itu sebenarnya hanya formatnya aja berganti. Tadinya basisnya di London, pindah ke Washington. Tapi value sistemnya sama aja. Value-nya ya, sama seperti ya, dan kapitalisme, pasar bebas dan sebagainya. Jadi peralihan itu tidak menimbulkan masalah. Tetapi peralihan antara Americana kepada Pasifika ini kan dahsyat. Untuk perubahan Perang Dunia saja itu mengalihkan kekuatan Inggris, Pax Britannica ke Amerika itu Perang Dunia. Jadi sekarang saya juga dari segi hubungan internasional melihat bahwa pergantian sistem itu selalu dilakukan melalui satu proses yang namanya Perang Dunia, Perang Global. Jadi ini memang harus kita cermati dan memang sangat berbahaya. Jadi peralihan ke Pax Americana ke Pax Sinica itu saya kira masih jauh. 50 tahun lagi pun masih kita akan berada dalam tata dunia seperti ini. Artinya Amerika tetap dari the champion di sana. Dan saya ingin melihat bahwa Amerika jangan dilihat dibandingkan dengan Cina yang secara angka-angka memang fantastis ya. Dalam 20 tahun terakhir fantastis banget. Dan bahkan orang mengatakan dari segi global production share Amerika itu sudah dikalahkan oleh Cina. Saya bisa saja setuju, tapi kalau kita lihat hanya dalam kacamata Amerikanya saja, itu sendiri sudah menimbulkan pertanyaan apabila kita kaitkan dengan kekuatan Amerika dengan sekutu-sekutunya. Eropa itu praktis semuanya Amerika. Pasifik itu ada 3 sekutu Amerika, Jepang, Korea, Australia. Ini jangkar kekuatan di Pasifik yang juga memang Cina menghitung itu ya. Jadi tidak sembarangan dia berani melakukan satu showdown, pertunjukan kekuatan dengan Amerika. Jadi kalau kita lihat dari tataran global, tata ekonomi dunia itu masih tetap dipegang oleh Amerika. Artinya rules-nya itu masih dipegang Amerika. Kalau Amerika shutdown internet, habis semuanya dunia, termasuk Cina. Jadi selagi Amerika masih pegang itu, dan kemudian dari segi keunggulan teknologi dan kemudian militer, nah ini masih kita dalam tataran politik global. Cina itu cuma punya sekitar 360 kepala nuklir. Amerika punya 9.000-an. Jadi kalau dilihat dari perbandingan itu kan sangat tidak seimbang. Jadi kalau terjadi perang global, rugi Cina. Jadi dia tidak akan berani mengambil keputusan untuk memulai perang dengan Amerika karena memang
pertama dari kawasan global yang dipegang Amerika, di mana-mana ada sekutunya, ada pangkal militernya, dan semuanya siap. Dan kemudian juga didukung oleh ekonomi kawan-kawannya. Ini kan memegang sekitar 60-70% kekuatan ekonomi dunia ada di kelompok barat ini. Jadi ini menurut saya sebenarnya optimisme orang-orang atau juga ketakutan orang-orang, atau bahkan kadang-kadang orang Indonesia termakan propaganda Cina bahwa Cina sekarang sudah bisa siap mengganti Amerika. Tidak. Nah, kita masuk ke Pasifik. Pasifik juga sebenarnya masalah yang muncul terakhir ini yang menarik bagi saya itu adalah ketika dalam KTT ASEAN virtual yang baru kemarin. Saya lihat itu baru pertama kali ASEAN itu bisa keluar dengan satu joint statement, joint communique. Yang di situ adalah ASEAN 10 negara itu solid dalam konteks Laut Cina Selatan. Dan itu seakan-akan menekan Cina. Saya kira ini berkaitan dengan situasi COVID-19 ini yang memang sangat merugikan Cina sebenarnya. Kalau saya dalam bacaan saya sangat merugikan Cina. Kita tahu bahwa banyak proyek-proyek termasuk di Indonesia sekarang itu lagi di reschedule oleh Cina karena simply uang mereka habis, dan ambisi obor dan sebagainya, BRI segala macam itu juga saya kira menjadi pertanyaan. Di mana-mana kemarin itu di Myanmar mereka mau rencanakan buat satu dam terbesar itu, lalu kemudian akhirnya seperti Three Gorges Dam yang di Cina itu, akhirnya mereka lari ke nuklir karena itu terlalu mahal dan itu multi-years project yang mereka tidak bayangkan punya duit. Kemarin kereta cepat Jakarta Bandung itu sudah ditawarkan untuk kerjasama seperti dengan Jepang. Ini satu tanda-tanda, dan juga sebanyak di daerah lain saya monitor banyak proyek-proyek yang sudah dikomit oleh Cina sebelumnya, sekarang terpaksa di-reschedule dan belum ada jawaban kapan mesti dimulai lagi. Jadi ini menurunkan betul kemampuan Cina dalam konteks itu. Biasanya kalau satu negara dalam keadaan sudah ekonomi biasanya agresif. Nah, ini sekarang Cina kita lihat agresif karena dia sudah membayangkan kesulitan di dalam negeri sendiri dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, sementara industri lagi mati, pasar global lagi tidur. Ini masalah yang besar sekali. Jadi bahkan saya mengatakan bahwa dalam situasi sekarang itu, kenapa terjadi di Hong Kong dan kemudian gerakan di Taiwan sekarang ini, di Tibet sekarang sudah mulai lagi, kemarin dengan India sudah mulai konflik lagi, itu menunjukkan bahwa memang tidak tertahankan ya namanya wind of change, ya demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, kalau kita nanti kita masuk ke dalam tataran nasional. Tapi saya ingin dengar komen dari Mas Hersu dulu dalam dua tataran tadi, yaitu dari mana yang perlu kita saksin, kita highlight itu dari tataran regional tadi. Saya sudah katakan ada 3 suku utama di sana. ASEAN itu apakah merupakan sekutu Amerika? Tidak, tapi ASEAN itu leaning daripada pilihan ke Cina itu ya. Sementara ini selama puluhan tahun itu ASEAN itu ya kurang lebih ya condong ke sistem Amerika, karena kawan-kawan ASEAN juga kawan-kawan Amerika di sini, dan sementara itu juga perilaku Amerika so far bagi kita Indonesia itu tidak jadi ancaman. Kemarin ada satu survei dilakukan bahwa negeri mana yang menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia. Nomor 1 Cina, 30% penduduk Indonesia mengatakan ancaman Cina. Amerika cuma 10%. Malaysia 4% dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan satu persepsi publik bahwa Cina itu masih ancaman. Jadi kalau kita masuk ke tataran nasional itu, saya melihat kenapa Cina itu ancaman. Kita punya pengalaman masa lalu. Di mana pemberontakan komunis itu juga dibiayai dan didukung oleh Cina. Pada waktu itu masih lemah Cina. Tapi kena ideologi yang sedemikian, maka akan melakukan itu. Yang kedua, bahwa kalau dulu orang mengatakan dalam wacana-wacana publik asing asong itu memang itu satu realitas menurut saya. Jadi bagaimana sekarang orang-orang Cina perantauan Huaqiao itu, dan juga orang-orang Cina yang berada di tingkat nasional di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana, itu menjadi satu kesatuan dan mereka jadi instrumen politik luar negeri Cina. Ini harus kita kasih ingat, kalau secara bicara ekonomi oke, safe lah. Tapi Cina itu sebagai negara komunis tidak akan pernah melepaskan satu dorongan dari ideologisnya bahwa one day dunia akan dikuasai oleh sistem komunisme. Nah, di sini kita harus mencermati bahwa ada bahaya ideologis dari perkembangan Cina sekarang itu yang perlu kita waspadai. Begitu. Ya, jadi kalau secara tegas Anda menyatakan bahwa tidak akan mungkin Cina akan menjadi penguasa dunia dalam waktu dekat ini. Setidaknya menyebut 50 tahun kurang. Jadi artinya ini kan sangat penting bagi Indonesia untuk dalam hal ini memilih sekutu, gitu kan. Belum satu itu dari sisi internasional, sementara di domestik sendiri kan sebenarnya sentimen terhadap Cina itu sangat tinggi. Gitu.
Jadi kalau kemudian sekarang pemerintah lebih banyak condong ke Cina, ini baik dari sisi internasional maupun domestik tidak menguntungkan. Ya, tapi saya senang membaca statement dari Pak Joko Widodo dan juga Ibu Retno yang menegaskan politik luar negeri bebas aktif. Itu tetap menjadi acuan kita. Jadi kita tidak akan pernah membentuk aliansi militer dengan negara lain. Apalagi seperti Cina kemarin, mereka minta pangkalan militer. Ini saya merasa ini dalam tanda kutip ini kurang ajar. Kalau bicara minta pangkalan militer, dia tahu bahwa kita politik luar negeri aktif, dia tahu pengalaman masa lalu, dia tahu bagaimana sikap kita ke Amerika. Amerika dari dulu minta pangkalan militer tidak pernah kita penuhi, apalagi Cina yang memiliki unsur bahaya bagi kita. Itu saya kira permintaan untuk membuka pangkalan militer itu satu sikap kurang ajar, anggap enteng kepada kita. Dianggap Indonesia sudah jadi provinsi kesekian dari Cina, sehingga dia enak aja ngomong pada Menhan, oh saya mau minta itu. Dan itu mereka nggak mikir itu, bahwa itu sangat melukai hati kita, bangsa Indonesia. Karena kita tetap berpegang pada politik luar negeri. Dan Pak Jokowi juga saya kira ingat ya, di dalam pengalaman kita pada waktu Republik Indonesia Serikat, pemerintah kita pernah jatuh loh, gara-gara melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ketika penandatanganan satu perjanjian dengan Amerika, dengan sekutu Amerika ada di sini, dan Indonesia tekan situ waktu zaman Indonesia Serikat jadi Perdana Menteri, jatuh kabinet itu. Jadi ini harus hati-hati bahwa pelanggaran politik luar negeri itu bisa menjadi satu pretext, satu alasan untuk pemakzulan. Ya hati-hati, jangan main-main. Jadi oke, kita dari segi bisnis, nah ini saya pikir juga publik harus kita educate ya, bahwa sepanjang bicara bisnis itu rasional, angka-angka. Itu masih aman-aman, tapi kita tidak boleh melepaskan dari perspektif ideologis. Ada bahaya yang mengancam di sana. Dan sini tugas menjaga itu adalah pemerintah, bukan pengusaha. Pengusaha silakan aja, tapi pemerintah harus melakukan satu pengamanan-pengamanan sehingga negeri ini tidak tergadai kepada agenda-agenda Cina. Kecenderungan kita yang sekarang ini kelihatan lebih dekat dengan Cina itu apakah dalam batasan itu akan merugikan kita dalam hal ini negara ini sebagai negara? Kalau persepsi internasional seperti itu. Ya. Dekat kita dengan Cina karena memang angka investasinya cukup tinggi. Walaupun kita tahu uang yang diinvest di sana dari sini, diinvest di sana, pakai bendera sana, masuk sini lagi kan gitu, Mas Hersu ya. Itu sebenarnya sangat sama seperti investasi Singapura tinggi. Ya uang orang sini juga ditanam di sana, masuk dengan bendera Singapura. Nah, jadi ini memang betul ada pengaruh dunia kalau kita lihat. Tapi saya lihat juga sekarang tuh sepertinya Amerika itu sudah mulai sadar ya. Tadi mereka terjebak dengan agenda Cina. Terutama kita konkret aja langsung bicara mengenai Islam, agenda Islam di Indonesia yang juga pada waktu sebelumnya itu sangat menakutkan Amerika, dan kemudian Cina minta cek kosong kepada Amerika dan kemudian melakukan pengacakan di dalam negeri. Dan sekarang Amerika sadar betul, tapi memang harus kita cermati bahwa dalam konteks pemilu ini apa aja bisa dijadikan isu politik, tapi yang nyatanya sekarang saya kira ada satu kebenarannya bahwa Amerika sekarang lagi sedang meriset kembali bagaimana sikap mereka terhadap Cina. Dan ini sedikit agak menguntungkan bagi kita. Menteri Luar Negeri Amerika kemarin waktu di dalam KTT virtual juga hadir dan kemudian juga menyampaikan harapan supaya Amerika tidak pernah memaksakan ASEAN itu berada dalam kelompok Amerika. Kita tidak pernah memaksakan ke Amerika karena Cina menuduh dipaksakan. Dari dulunya ASEAN itu berdiri dengan satu berangkat dan satu persepsi anti komunis kan. Ya. Yang 67 Pak Harto itu adalah waktu ketika dasar-dasar komunis itu ASEAN muncul dengan satu bangkit komunis. Belakangan kita terima negara komunis, Vietnam, Laos, Kamboja, dan sebagainya pada waktu itu perluasan anggota ASEAN. Tapi belakangan itu terjadi di tahun 90, tapi di awal 67 itu memang satu blok anti komunis tanpa perlu menyebut bahwa ASEAN itu anti komunis ya anti komunis. Jadi itu mau nggak mau berada di blok Amerika sebenarnya, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan. Ya, jadi memang tadi kan Bang Sendiri kan menyebut soal bahwa soal ekonomi ya, dan ini kan kelihatannya memang pilihan yang pragmatis dari pemerintah, seperti juga ditulis oleh Ben Bland yang dalam buku terbarunya melihat katanya bahwa Indonesia ini memang di bawah Pak Jokowi sedang menggeber infrastruktur, dan dia lihat pragmatis duit itu datangnya dari Cina, sementara Amerika walaupun secara value maupun sistemnya lebih dekat kepada kita, tapi duitnya nggak ada. Gitu. Ini kan sebuah dilema. Ada dua hal itu, Mas Hesu, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah mengenai peningkatan investasi Cina di Indonesia itu berbarengan dengan peningkatan hutang. Jadi kita teken, kita hutang. Jadi sekarang hutang itu cukup besar, kebanyakan dari Cina. Jadi memang ini harus kita cermati, terutama dalam kaitan COVID.
ini COVID ini kan memang dahsyat ya. Dia ke seluruh penjuru dia menerjang. Di seluruh pelosok dunia semuanya kena. Seluruh aspek sektor semua kena. Nggak ada yang luput dari COVID ini. Nah, satu yang saya jelas melihat itu masalah COVID ini akan membawa satu perubahan besar di Cina sebenarnya. Pertama itu mereka sudah jelas uangnya sudah menipis terus. Bahkan sekarang terjadi yang resesi yang terjadi di sana itu sangat menyedihkan. Bayangkan 1,5 miliar penduduk di sana, bagaimana mereka survive untuk makan, untuk hidup sekarang, dan kemudian juga mengenai oposisi. Sekarang pada satu era sekarang tuh terdapat keraguan-keraguan dari Cina bahwa apa benar jalan kita selama ini yang membentuk jalan sendiri secara kepercayaan kepada diktator proletariat, sistem sosial komunis pada one day dunia ini akan ditaklukkan. Jadi sekarang mereka sudah mulai pintar, banyak belajar dari mana-mana, dan itu semuanya membawa satu perspektif baru bahwa pemimpin ini adalah orang-orang korup yang menguasai. Dan memang ada teman saya pengamat dari Korea mengatakan bahwa tunggu aja sebentar lagi kalau terjadi konferensi Partai Komunis itu Xi Jinping akan dihajar habis-habisan itu karena dianggap gagal. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa dampak COVID itu luar biasa, dan itu akan mereschedule semuanya rencana proyek-proyek yang dilakukan Cina di Afrika, di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ini sudah mulai kelihatan bahwa banyak sekarang komitmen yang sudah dilakukan nggak bisa dilaksanakan di Indonesia. Gara-gara apa? Gara-gara mereka belum bisa buat keputusan karena mesti dihitung ulang. Sama seperti Kementerian Keuangan kita menghitung ulang APBN setengah mati. Ada jumlah 1.000-2.000 triliun ya kan, setengah mati. Bayangkan Cina dengan ratusan miliar dolar yang mereka harus hitung ulang itu, dan itu pekerjaannya tidak ringan, sehingga mereka tidak bisa buat keputusan. Yang kedua, besar kemungkinan akan terjadi satu disengagement dari proyek-proyek ini. Ini yang kita cermati, sehingga optimisme kita, pemerintah kita, bahwa Cina adalah partner kita reliable ekonomi, saya kira perlu ditinjau kembali. Ya, nah kalau dari sisi domestik Cina, mungkin tidak terjadi disintegrasi atau kan pola seperti balkanisasi gitu, karena pintu masuknya bisa lewat Hong Kong, lewat Tibet, lewat Uighur dan sebagainya. Kalau saya lihat overreaksi Cina itu terhadap apa yang terjadi di Hong Kong, apa yang terjadi di Taiwan, sebut bahkan kemarin di perbatasan dengan India dia sudah mulai konflik di sana. Ya. Ini satu sikap yang lagi galau, lagi kebingungan. Mereka menuduh apa yang terjadi di Hong Kong itu adalah rekayasa Amerika, sama seperti apa yang dibuat Amerika di Eropa waktu itu pada Perang Dingin, ya kemudian menghancurkan tembok Berlin dan kemudian menimbulkan wind of change di Eropa, habisnya komunisme di sana. Ini mereka melihat skenario itu ada. Taiwan sekarang dipersenjatai Amerika. Taiwan punya uang banyak untuk belanja militer yang selama ini, constraint politiknya adalah Amerika mempertimbangkan masalah ini sangat sensitif kepada Cina. Tetapi dalam konteks ini sekarang itu terjadi, pergolakan di Taiwan sudah semakin mengeras, kemudian di Hong Kong, dan kemudian Cina melakukan Hong Kong itu harusnya masih belum masuk kepada sistem Cina sekarang ini, masih tunggu berapa belas tahun ke depan baru dia secara resmi sesuai dengan perjanjian dari Inggris baru dia bisa mengatur. Sekarang mereka lakukan undang-undang keamanan yang di Cina itu diberlakukan di Hong Kong itu belum waktunya sekarang, tapi mereka melakukan dalam rangka untuk memberangus kegiatan-kegiatan spionase segala macam yang berkaitan dengan. Jadi arah kepada satu wind of change yang terjadi di Cina itu sesuatu yang memungkinkan, dan menurut saya faktornya semakin membesar faktornya, dan ini tidak menutup kemungkinan apabila COVID berlangsung begitu lama dan kemudian sistem ekonomi mereka tidak sustainable lagi mendukung ideologi ini, dan pada akhirnya akan terjadi jalan sendiri. Maka saya mengatakan di berbagai artikel saya tulis itu bahwa kalau demokrasi, hak asasi manusia, kemudian multi party sistem pers bebas itu masuk ke Cina, then China will fall apart. Berantakan ke Cina. Ini menunjukkan masalah sendiri bagi kita. Kalau berantakan Cina, 100 juta lari ke Indonesia gimana nih Mas? Ini bukan hak. Makanya saya ingin melihat perkembangan konstruksi Partai Komunis Cina yang akan dilakukan dalam beberapa. Abang nanti saya cut aja. Abang matikan dulu, nanti kita. Oke, jadi ini nggak nanti teman-teman banyak yang itu. Jadi menurut saya perkembangan sekarang tuh COVID, ada orang mengatakan bahwa teori konspirasi berasal dari Wuhan karena itu menjadi sistem senjata biologi yang mereka bisa unggul karena nuklir mereka nggak bisa imbangi, jadi bisa di counterbalance dengan senjata kimia, senjata biologi. Itu tetap menjadi satu teori konspirasi. Tapi faktanya bahwa
COVID itu sendiri, saya kira bagi Cina cukup berat lah. Jadi pabrik bisa jalan karena pasar global belum jalan, dan kemudian juga yang namanya berapa juta setiap tahun tenaga kerja baru yang muncul, anak-anak muda, milenial, yang cara pandangnya berbeda. Nah ini yang menurut saya perlu kita cermati ke depan itu, bahwa memang menurut saya tidak lama lagi itu namanya demokrasi dan hak asasi manusia di sana. Dan satu lagi yang berkaitan dengan nasional, perilaku Cina di Xinjiang itu dicatat oleh umat Islam Indonesia. Ya. Ini menambah satu ketakutan, menambah satu kebencian, menambah sesuatu ketidaksukaan, dan menambah satu opini negatif terhadap Cina di Indonesia. Jadi Xinjiang itu bagaimana kita kan nggak usah orang Islam lah, orang apa aja Indonesia nggak mau dikurung kayak orang Xinjiang, nggak mau dikurung. Kita sudah menikmati ya, tidak terlalu bebas, tapi ya kita bebas lah ngomong seperti ini, kita bisa bebas. Di Cina nggak bisa kita ngomong seperti ini, nulis masih bebas ya kan, walaupun ada proses kadang-kadang diadukan segala macam, tapi itu proses itu mengekspresikan satu pendapat itu masih terbuka. Partai kita cukup banyak, di Cina cuma satu partai. Jadi ini monopoli ini apakah sustainable tidak? Ini saya kira menjadi satu pertanyaan, karena memang tiba-tiba Cina itu merem mendadak, ini goncangan kereta apinya luar biasa ini, dan saya kira lama lagi ini. Jadi kita Indonesia perlu dua hal yang saya katakan. Pertama tadi itu adalah sebagai mayoritas Muslim ada di Indonesia 90% nah, ini mencatat dengan baik apa yang terjadi di Xinjiang, dan kita tidak mau itu terjadi. Dan ini perjuangan atau pertaruhan menurut saya itu adalah pertaruhan hidup dan mati bagi kita. Jadi tidak akan pernah Cina bisa masuk dan menjajah Indonesia, itu tidak akan pernah, karena tidak akan pernah ya. Ya, yang kedua itu ingin saya catat lagi bahwa apapun yang kita lakukan ini untuk pada pemerintah, bahwa tetap kita harus berhati-hati dengan ancaman keamanan, ancaman ideologi, ancaman. Cina boleh saja propagandanya ya komunis, tetap aja komunis di mana-mana. Propaganda tetap dahsyat. Jadi semua budaya, semua data-data semuanya bisa kita percaya nggak data-data dari Cina? Nggak bisa dipercaya. Karena memang data-data apa itu, statistik itu merupakan bagian dari propaganda. Ya. Nah ini yang tetap jangan kita lupa. Oke, kita pragmatis, itu hitungan bisnis, kalkulasi. Oke, jalan terus nggak apa-apa. Tetapi tetap di dalam satu kerangka acuan bahwa sistem keamanan negara kita harus kita utamakan. Jadi kita harus cermati betul aspek ideologis, aspek bahaya dari komunis itu kepada Indonesia. Ini bukan hanya nakuti bahwa komunis akan bangkit. Bangkitnya komunis Indonesia belakangan yang banyak dikatakan oleh teman-teman kita di berbagai media, sosial media, itu juga berkaitan dengan ini, dengan perkembangan di Cina. Dan kembali lagi, senario 65 akan berulang lagi, bahwa Cina dengan berbagai macam kepentingan strategisnya melihat bahwa mereka perlu untuk menguasai Indonesia. Dalam satu artikel saya tulis itu, bahwa Indonesia di persimpangan jalan itu adalah apabila Indonesia jatuh, 10 ASEAN jatuh. Kalau 10 ASEAN jatuh, yang namanya Jepang, Korea, Australia tidak akan bisa menahan lajunya penguasaan oleh Cina, pengaruh dari Cina itu. Jadi memang kata kuncinya Indonesia sekarang ini. Makanya kemarin dalam KTT dan juga Cina membuka pangkalan militer segala macam itu juga mereka melihat bahwa tanpa bisa menguasai Indonesia, mereka tidak akan bisa menguasai Pasifik. Pasifik yang kunci. Jadi kalau kita kembali perbincangan kita, mungkinkah Cina jadi penguasa dunia itu tadi, setidaknya Cina dalam posisi yang dilematis ya. Satu, kalau dia mau jadi penguasa Cina, dia harus mengubah sistem dan value-nya. Tetapi kalau dia mengubah sistem dan value-nya, negaranya sendiri bisa berantakan dong gitu. Kalau katakan menjadi demokratis gitu. Ya, dari kalkulasi militer apa yang terjadi di Uni Soviet, di blok Soskom, fakta wartawan dulu itu sama. Begitu Amerika mengajak lomba lari, pacuan senjata, seluruh semuanya resources. Nah, Cina juga kan berpikir, mereka tahu itu, berpikir bahwa mereka tidak akan spend banyak untuk militer. Nggak mungkin, uangnya nggak ada, dan kemudian itu juga pasti kalah. Karena SDM dan teknologi yang di Amerika itu, ya yang namanya Amerika, yang namanya SDM-nya dari seluruh dunia. Dari Indonesia juga ada kerja di sana. Ahli-ahli kita, dari Cina, dari India, di mana-mana, kumpul di sana. The best yang dari dunia itu kumpul di Amerika. Jadi dari segi penguasaan teknologi, nggak mungkin dikalahkan. Dari segi arsenal, tadi saya katakan Cina punya 360 kepala nuklir, Amerika itu punya 9.000-an kepala nuklir. Jadi memang sudah tidak terlihat seimbang. Jadi kalau Cina mau memutuskan untuk ikut pacuan senjata, sekarang mereka retorikanya, propaganda di Pasifik bahwa mereka akan mengimbangi Amerika dan sebagainya di sana. Mengapa? Tapi
kalau sudah keadaan serius, saya kira mereka akan menghitung ulang bahwa Amerika secara militer tidak akan pernah bisa ditaruh oleh China. Mereka tahu itu, menghitung itu, dan mereka tahu dampaknya kalau mereka masuk ke pacuan senjata jilid 2 pada waktu dengan Soviet dulu itu terjadi lagi segini, mereka akan habis dan itu akan mempercepat terjadinya wind of change di China. Ya, nah bagi Indonesia tentu saja ini sangat penting memahami peta geopolitik global ini supaya kita tidak salah mengambil langkah atau salah memilih teman kan. Tapi nah ini kalau sampai salah memilih teman dan kemudian ternyata seperti yang Anda prediksi seperti Anda analisis tadi, Anda kan kita bisa juga ikut terjerembab bersama Cina. Ya. Bisa saja. Jadi kalau orang dulu ya memang kelihatannya satu wacana-wacana di publik asong itu. Ya. Dalam arti kan saya katakan ini adalah mereka orang Huaqiao ini menjadi instrumen politik luar negeri Cina mengusung agenda Partai Komunis menguasai dunia. Itu tetap tidak berubah. Jadi ini memang, dan itu lebih dikuatkan lagi karena kita disilaukan satu pandangan bahwa bahaya komunis itu tidak ada lagi. Cina bukan bahaya, mereka adalah partner dalam ekonomi. Betul, partner. Mereka partner, tapi kita tetap dengan satu kewaspadaan bahwa tidak boleh perdagangan, politik, dan sebagainya, hubungan ini nanti akan menjadi suatu kerangka bagaimana kita akhirnya jatuh kepada pangkuan Cina. Kita punya pengalaman buruk dalam 65 Cina juga punya partai di sini. Sekarang mereka punya partai juga di dalam negeri. Jadi mereka dari penguasaan ekonomi sekarang itu melalui dukungan bendera Cina di sana, mereka berkembang di sini pakai bendera Cina, tapi itu orang Indonesia, dan kemudian melakukan, sekarang sudah merambah bukan hanya media, bukan hanya ekonomi, tapi juga politik. Kemarin Pak Mahfud ngomong 92% kepala daerah, gubernur, wali kota segala macam itu ada. Walaupun diralat, kemudian diralat menjadi cuma 82%. Aja bahaya kan 82%. Dalam arti bahwa uang itu ada di sini. Tapi yang memerintahkannya siapa? Itu yang paling penting. Kalau diperintahkan dari sini, agenda lokal. Tapi kalau perintah dari luar, itu instrumen. Perpanjangan. Karena Bang Azzaini tadi menyinggung soal Huaqiao atau diaspora Cina gitu kan. Ini bedanya dengan Amerika kan. Amerika tidak punya diaspora seperti Cina. Tetapi kita sendiri, faktor Cina itu kan luar biasa besar, dan Cina sendiri mengakui bahwa semua orang keturunan Cina itu adalah sebagai warga negara mereka, kan gitu, sistem hukumnya menyatakan begitu. Ini yang saya kira mungkin perlu jadi catatan kita, Bang Zairin. Ya. Saya di satu seminar saya pernah bicara juga mengenai undang-undang kewarganegaraan. Ada usulan supaya kita punya dui kewarganegaraan. Kita punya pengalaman tahun 58 Bung Karno tekan perjanjian dui kewarganegaraan pada Cina, itu dalam arti bahwa tidak mengakui dui, tapi juga masing-masing terpisah. Orang Cina di Indonesia, orang wakil Indonesia disilahkan milih. Mau ikut di Indonesia, oke. Yang nggak mau milih RI, silakan di sana. Yang ini orang-orang yang pada zaman itu orang yang Kuomintang itu Taiwan itu yang tidak komunis. Mereka bingung karena pendaftaran mau jadi warga negara Cina itu dilakukan di konsulat Cina di sini. Orang Taiwan tidak mau. Akhirnya itulah jadi stateless. Yang kita pernah ingat ada stateless Indonesia, yaitu orang-orang yang pro Kuomintang Taiwan yang berada di Indonesia. Sampai sekarang mereka masih ada. Cina nasionalis ini ya? Ya, Cina nasionalis ini. Jadi memang kita punya pengalaman lah. Jadi dalam undang-undang kewarganegaraan ada usulan waktu itu saya tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah bicara di seminar, saya bilang saya tidak menyarankan untuk direvisi kembali di amandemen undang-undang kewarganegaraan kita yang memang pada dasarnya sudah memberikan satu opportunity bagi anak-anak di Amerika di mana-mana itu bisa memiliki dui kewarganegaraan sampai usia 18 tahun. Dan pada hal yang khusus karena dikaitkan dengan masa sekolah, itu namanya undergraduate, itu kan sampai 21 tahun. Itu bisa diperpanjang 3 tahun kan permohonan, tapi otomatis sudah 18 tahun. Dan ini ada tuntutan orang-orang yang itu mengusung kawan-kawan kita dari Amerika supaya undang-undang kewarganegaraan diberlakukan. Kalau sekali kita berlakukan kepada mereka, kita tidak bisa menganaktirikan negara lain. Harus equal treatment kan. Jadi kita harus sama dengan negara lain. Jadi saya menyarankan kita jangan pernah terjebak dengan satu amandemen undang-undang kewarganegaraan kita sehingga kita memberikan pengakuan pada warga. Itu yang tadi yang concern yang disampaikan oleh Mas Heru tadi itu, bahwa undang-undang Cina itu orang itu sampai kapanpun dia tetap mereka azas sanguinis kan, darah. Jadi siapapun dia, ada orang Indonesia yang pelarian kriminal, ya warga negara Indonesia dari sana dia bisa buktikan bahwa dia keturunan siapa dengan silsilah jelas. In a minute dia dipulihkan kewarganegaraan. Cina itu menganut sistem sanguinis darah. Jadi sampai kapanpun dia orang Cina itu akan tetap
dianggap dan menjadi warga negara Cina. Orang yang sudah bergenerasi tinggal di Amerika, di Indonesia, begitu mereka pulang ke Cina, menunjukkan silsilahnya, menunjukkan bukti-bukti dari keturunannya, langsung ke warga negara mereka dipulihkan. Dan ini banyak dilakukan, diambil manfaat oleh orang-orang yang melakukan kejahatan ekonomi. Jadi dalam rangka untuk menghindari pengejaran dari penegak hukum Indonesia, mereka lari ke Cina dan di sana mereka memulihkan kewarganegaraannya selagi warga negara dan susah untuk dilakukan satu penegakan hukum. Ini pengalaman kita dalam soal kewarganegaraan ini pada tahun 58 itu ada undang-undang kewarganegaraan negara Indonesia yang baru yang sumber substansinya itu sendiri berasal dari negosiasi yang dilakukan oleh Bung Karno dengan RRT pada zaman itu berkaitan dengan dui kewarganegaraan. Yang intinya orang-orang Cina yang berada di Indonesia disuruh memilih pada waktu itu. Apakah mereka mau memilih RRT, mereka harus pulang ke RRT, atau mereka memilih warga negara Indonesia. Jadi ada dua pilihan pada waktu itu. Ada orang yang memilih karena sudah merasa dia inilah tanah air saya, dia jadi Indonesia, dia Indonesia. Ada yang memang memilih pulang. Nah, sekarang tuh ada upaya untuk kembali mengamandemen undang-undang ini supaya memberlakukan asas dui kewarganegaraan. Saya kira ini saya pernah bicara di seminar bahwa ini kita harus waspadai, ada agenda-agenda yang nanti akan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang keturunan Cina yang berada di Indonesia, dalam arti bahwa ini akan sekarang aja kita udah kesusahan untuk penegakan hukum. Dalam kondisi administrasi kita tidak rapi, petugas kita ya masih kurang dan kurang canggih seperti itu. Kalau nanti kita berlaku undang dui kewarganegaraan sehingga kita nggak tahu orang ini warga negara Indonesia atau warga negara RT dan mereka hilir-mudik pulang pergi ke Indonesia dan bisa menjadi satu loopholes, satu jalan keluar untuk menghindari dari penegakan hukum. Ini membahayakan. Jadi saya dan mengatakan saya tidak setuju apabila undang-undang ini diamandemen untuk memperbolehkan atau mengakui satu prinsip yang namanya dui kewarganegaraan, apapun alasannya. Sekarang memang itu dipakai kawan-kawan kita di Amerika, diaspora dipakai karena mereka melihat dalam konteks. Tapi ini ada kuda troyannya ini. Di satu sisi orang mengamankan orang diaspora kita di luar negeri, tetapi di satu sisi berbahaya juga bagi para Cina diaspora, begitu ya? Ya, ada berapa persen sekarang dari keturunan etnis Cina di Indonesia? Ada 8% kalau salah ya. Ya, saya anggap itu. Jadi ini cukup signifikan dan terbesar diasporanya itu Indonesia salah satu negara terbesar diaspora. Jadi masalah penegakan hukum, saya percaya kawan-kawan kita yang dari keturunan itu 99% itu mereka itu sudah jadi orang Indonesia, ya kan. Nah, tapi yang nakal-nakal ini, yang 1% ini 1% dari sekian juta kan banyak juga. Dan ini jadi bagi kita ke depan. Ya, ini ke Cina daratan, dalam hal ini kita bicara tentang negara sebagai Cina itu. Apakah mereka juga, kalau secara fisik mungkin penjajahan Cina itu tidak mungkin, tetapi kalau dari sisi ekonomi dan kemudian memanfaatkan para diaspora itu, apakah masih menjadi potensi yang sangat berbahaya dalam situasi sekarang ini, Bang Azerin? Sebelum COVID itu gejalanya seperti itu, meningkat terus, investasi meningkat terus, jumlah orang yang datang ke sini meningkat terus, udah sampai di Indonesia juga nggak pulang-pulang. Ya. Dan bagaimana kita kemarin bocor ada KTP palsu 135 yang ketemu baru 135. Barangkali sudah ada jutaan KTP di sana. Ini penegakan hukum kita lemah sekali. Ini yang Pak Mahfud kemarin juga harus mengakui bahwa memang hal ini masalah serius bagi kita. Ini masalah penegakan hukum ini berkaitan dengan masalah keamanan negara. Ya. Kalau di mana-mana di seluruh dunia, kalau udah keamanan Amerika, kalau soal keamanan negara, berapapun ongkosnya dibayar oleh Amerika. Ya. Yang menemani soal keamanan negara ya. Cina apalagi. Saya dulu pernah tinggal di Rusia 4 tahun, saya sadar betul negara itu sangat sadar betul yang namanya keamanan negara. KGB itu kan Komite Keamanan Negara artinya kan. Jadi masalah keamanan itu sangat penting. Ini nggak boleh kita lupakan. Oke, secara pragmatis bisnis jalan terus, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bisa hitung-hitung bahwa bagaimana menguntungkan. Cuma dalam konteks itu perlu kita juga mendapat suatu pengamanan dari negara. Negara hadir di sini, jangan dibiarkan jadi konyol negara seperti ini, dan harus hadir dalam konteks memberikan satu perlindungan. Kapan bahaya harus diingatkan dan dikawal betul supaya aspek-aspek yang merugikan kita dari aspek security itu tidak terjadi pada negara kita. Dan sekali kita dari diri kita sendiri dan menjadi ketergantung kepada Cina. Maka tadi saya di awal mengatakan bahwa saya sangat tersinggung pernyataan dari Menteri Pertahanan Cina kepada Pak Prabowo membangun pangkalan militer Indonesia. Emang ini
provinsi dia. Jadi ada satu pikiran dia bahwa Indonesia sudah dikuasai. Ini Iya, kan iya, kurang ajar menurut saya. Itu iya, iya, hal iya. yang harus ditegur Ya. oleh Menteri Luar Negeri. Jadi Mereka tahu. walaupun sekarang potensi Cina untuk ekspansi itu melemah, tetapi bukan berarti kita tidak mengurangi kewaspadaan. Dan poin yang penting saya catat tadi, jangan sampai salah membaca dan memilih teman gitu ya. Betul, betul. Ya, ya baik. itu tadi memang kita tetap itu kalau bicara mengenai bagaimana sikap kita kepada Cina itu, kalau kita sebagai Muslim kita lihat Xinjiang. Ya. Mau nggak kita dijadikan Xinjiang? Buat kita mayoritas 90% kita dikurung seperti orang Xinjiang dan perilaku mereka. Yang kedua itu teman-teman kita semuanya yang selama ini yang kita hidup dengan secara harmoni baik, ya kan, masalah asasi manusia. Mau nggak kita bahwa negara ini diubah menjadi sistem totaliter fasis seperti itu? Ya kan, di mana-mana diamati, ada pelaporan, ada penangkapan, kemudian ada peradilan tanpa proses, ada penghilangan orang, dan itu kan kita sudah menikmati kok situasi seperti ini yang kurang lebih di mana-mana Western values yang bisa kompetitif kita selama ini hidup di situ ya oke saja. Ya. Kan? Jadi jangan kita gadaikan semua kebebasan yang kita punya ini hanya untuk barter ekonomi dengan Cina dengan alasan ekonomi tadi ya, Bang Zerin ya. Poinnya sudah bisa saya tangkap. Terima kasih. Ya, jadi tapi yang barangkali untuk kita pertimbangkan itu adalah saya melihat perubahan sikap Amerika. Ya. Amerika tidak mau lagi tertipu oleh Cina. Mereka itu tertipu, Cina minta cek kosong kepada Amerika untuk mengobrak-abrik berbagai negara termasuk Indonesia. Amerika ketika itu karena punya agenda Islamofobia itu ya dikasih aja. Sekarang mereka sadar bahwa itu dipakai oleh Cina untuk kepentingan dia gitu. Jadi sementara Amerika sudah sadar betul bahwa yang namanya Islamofobia itu perlu diteliti secara mendalam dan tidak seperti senario yang menakutkan itu, sehingga ini membantu kita untuk sistem hubungan ASEAN dengan Amerika dengan negara Eropa itu sudah lebih kondusif lagi, sudah bisa memahami lagi gitu. Nah, ini yang satu hal yang ada perubahan dan mudah-mudahan setelah pemilihan presiden November di Amerika itu keadaan sudah lebih clear lah. Ya. Artinya dalam konteks ada perubahan sikap dari Amerika untuk menyikapi situasi di Asia Tenggara dan Pasifik dalam konteks kebangkitan Cina atau ancaman Cina, lebih besar kita katakan ancaman Cina. Ya. Yang juga ancaman kepada Amerika. Baik. Begitu. Terima kasih Bang Azir Burhan atas perbincangannya yang luar biasa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.